Welcome back guys to my channel. Hari ini gue akan membicarakan tentang stupid friendship. Stupid friendship itu adalah ketika lu punya teman, tapi teman lu ini enggak membawa lu ke kepribadian yang lebih baik atau menambah nilai diri lu. Kenapa gue bilang stupid friendship? Karena sebenarnya dengan lu berteman dengan dia, hasil akhirnya itu akan lebih kepada lu buang-buang waktu, lu buang-buang tenaga, lu capek, tapi itu nggak ada hasilnya. Dan outcome terburuknya adalah lu menjadi seseorang yang mirip dengan dia gitu. Dan terus terang aja ya pasti bakal nurunin kemampuan diri lu atau nilai diri lu sendiri. Hal yang paling banyak gue temuin dari stupid friendship itu, yang bisa gue simpulin itu ada 3. Yang pertama itu adalah dimana dalam suatu pertemanan kalian prefer perfect lie daripada ugly truth. Sebagai contoh, let's say kalian punya teman, atau mungkin diri kalian sendiri, kalian lebih pengen teman itu ngedukung kalian, ngedukung apa yang kalian omongin. Dan ketika teman ada kritik kalian, ketika teman ada kasih saran ke kalian nggak akan terima itu sama sekali. Itu yang namanya prefer perfect lie daripada ugly truth. Sebenarnya begini, memang yang namanya ugly truth itu nggak ada yang menyenangkan. Terus terang aja, di saat kalian lagi sedih atau di saat kalian lagi ada masalah, teman kalian malah nambahin masalah itu sendiri, atau teman kalian ngomongin hal yang kalian nggak suka gitu. Tapi ketika kalian pikir-pikir lagi, saran yang teman kalian kasih ketika kalian sedang mengalami hal yang tidak mengenakan itu biasanya adalah saran untuk pengembangan diri kalian, saran yang terbaik untuk kalian. Oke, sebagai contoh ya, misalnya ada teman gue, dia lagi, bisa kita bilang lagi putus, lagi berantem sama pasangannya, atau misalnya dia lagi ada bertengkar sama atasannya atau segala macam. Gue bilang, gila ya pasangan lu, masa gituin lu sih? Gila, lu gak bisa begitu. Masa pasangan lu bisa marah-marahin lu kayak begitu? Lu udah bener kok, lu udah begini-gini. Padahal sebenarnya lu salah. Dan sebenarnya hal itu simpel kalau misalnya pada saat itu mungkin lu minta maaf secara langsung kepada pasangan lu gitu kan. Cuma karena yang terjadi misalnya lu keras kepala dan lu tetap mau menang sendiri. Tapi di satu sisi ketika lu cerita sama teman lu lebih pengen ngedengar hal yang baik tentang lu sendiri daripada tentang yang sebenarnya gitu loh. Gue cuma bisa bilang, ketika kalian terus-terusan seperti itu, life is drama. Life will always be a drama. Jadi kalian itu gak hidup di realita, kalian itu akan selalu hidup di drama. Kalau misalnya kalian terus-terusan hidup di drama, kalian ya pastinya gak bisa menerima apa yang terjadi pada realitanya gitu loh. Sorry to say, kalau misalnya kalian seperti itu, kalian gak akan maju. Kalian sebagai pribadi itu gak akan berkembang dan ya begitu-begitu aja.
Even mungkin di saat keadaan akan makin tangguh ya, maksudnya kayak ketika masalah itu makin rumit, kalian akan makin gampang jatuhnya. Jadi the best way to prepare yourself for the future, mulai dari sekarang. Ketika ada teman yang kasih kalian ugly truth, atau misalnya teman ada yang kasih kalian saran, maksudnya yang mendukung kalian, coba dipikir-pikir kembali. Ketika memang itu adalah sesuatu yang salahnya ada di kalian, terima itu, jangan disesali. Boleh disesali, tapi maksudnya jangan berlarut-larut, karena apa yang udah terjadi adalah ya udah terjadi, kalian nggak bisa apa-apa. You cannot go back to the past. Jadi belajarlah dari kesalahan itu gitu loh. Jadi jangan stuck di situ-situ aja gitu. Coba mulai menerima kekurangan kalian. Dari kekurangan kalian itu kalian pikirin apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian gitu. Jadi kalau misalnya gue nih ya, misalnya gue berantem sama teman gue karena masalah, let's say apa yang sederhana. Yang sederhana misalnya kita udah janjian ketemuan bareng, dan pada saat itu misalnya gue telat, tapi pada saat itu gue buat alasan yang sebenarnya nggak terjadi sama gue, cuma teman gue bisa membaca itu, dan let's say terus terang dia ngomong apa yang dia perkirakan, dan pada saat itu gue marah dan akhirnya gue berantem sama dia. Ketika teman lu misalnya marahin lu dan bilang lu tuh orangnya begini, pada saat itu bisa jadi memang dia kesel, cuma harus dilihat lagi kenapa dia bisa kesel. Dia bisa kesel itu kan pasti karena kesalahan yang kita buat gitu kan, dan memang kalau misalnya kita udah salah ya kita harus mengaku salah. Jangan ketika lu udah salah lu malah mikir enggak, gue nggak salah, ya gue kan cuma begini doang. Itu ya dalam pertemanan nggak ada yang namanya gue cuma segini doang. Jadi if you want to be respected by him or her, you have to respect him or her as well gitu. Jadi kayak pertemanan itu adalah hubungan timbal balik, dan akan selalu menjadi timbal balik, tidak akan pernah satu arah aja. Begitu juga dengan hubungan yang lainnya sebenarnya. So mulai dari sekarang belajarlah hidup di kenyataan. Jangan ketika lu ada masalah dan lu cerita ke teman lu expect hal-hal yang bagus aja gitu. Lu harus tanya ke mereka, kira-kira gue ada salah apa sih? Kira-kira apa yang bisa buat gue lebih baik lagi gitu loh. Ketika lu bisa ngomong seperti itu ke teman lu, ketika teman lu juga bisa kasih masukan yang positif, tentu secara pribadi lu akan menjadi lebih positif. Terkadang efeknya itu gak lu rasain dalam jangka waktu yang pendek. Lu akan ngerasain efeknya itu mungkin setahun kemudian, atau berapa bulan kemudian, atau mungkin lebih lama dari itu. Tapi kalau misalnya lu lakuin itu dan itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan lu,
bukan sesuatu hal yang tidak mungkin lu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nggak lebih baik aja sebenarnya, tapi akan jauh lebih baik. So, kalau misalnya memang kalian berpikir, oh iya, gue selama ini seperti itu, try do what I advise you earlier and then apply it at yourself. Lu nggak akan nyesel, percayalah gitu kan. Yang kedua itu posesif. Posesif itu nggak cuma untuk pacar. Posesif itu dalam pertemanan sering kali ditemuin. Sebagai contoh ya, ini sebenarnya sedikit lucu, cuma ini yang sering terjadi dan sebenarnya ini sangat tidak nyaman gitu untuk temen lu kalau lu yang melakukan, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, gue punya teman, tapi tiap hari gue tanyain, lu lagi apa? Lu kemana hari ini? Abis itu gue tanyain lagi, kok lu gak kabarin gue apa-apa sih? Gitu kan. Or maybe ketika gue punya teman, misalnya gue lagi post di Instagram, terus abis itu gue bilang ke dia, lu bukan teman gue loh, masa gue post lu gak like? Or anything else like, buat apa sih lu berteman sama dia? Kan gue musuhan sama dia. Come on, maksud gue, we are just friends gitu kan. Maksudnya, you are nobody and I am nobody gitu. Maksudnya kayak, setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Lu gak bisa kayak memperlakukan dia itu sebagai hak milik lu gitu, atau barang lu. Lu harus memperlakukan teman lu itu ya respectfully gitu. Jadi kayak misalnya teman lu mau berteman sama siapa aja, mau bergaul sama siapa aja, dia mau ngelakuin apa aja, it's totally their business gitu. Jadi kayak misalnya mereka nggak nge-like Instagram lu, atau mereka kayak berteman sama teman yang nggak lu suka, atau misalnya mereka pergi sama teman yang nggak lu suka, itu totally urusan mereka gitu loh. Apa yang mau mereka omongin, apa yang mau mereka lakuin, apa yang mau mereka jalanin, itu sepenuhnya adalah kehidupan mereka. Kecuali kalau misalnya temen lu cerita ke lu dan menurut lu kira-kira dia akan melakukan hal yang kurang baik, nah itu lu sebagai teman berhak untuk ngasih saran, ngasih tahu dia misalnya yang lu lakuin tuh nggak baik begini karena lu pernah apa, misalnya relate sama pengalaman pribadi lu, atau misalnya ada orang yang pernah lu tahu melakukan itu dan hasilnya tidak baik gitu kan. So ya, don't be possessive to your friends. Kenapa? Lu bayangin aja, misalnya lu punya teman, ini teman lu ya. Possessive friend itu seperti ini. Jadi ketika misalnya lu semakin posesif, maka genggaman ini akan semakin kuat. Ketika genggaman ini semakin kuat, lu nggak akan ngerasa nyaman gitu loh. Jadi bisa dibayangin,
lu atau temen lu yang lu perlakuin kayak begini, atau lu diperlakukan seperti ini, lu nggak akan nyaman. That's the logic gitu loh. Maksudnya kayak, buat apa tiap hari gue harus ngabarin lu gitu? Buat apa tiap hari gue harus ngeliatin Instagram just to like your feeds? I have my own life gitu loh. Apa yang gue lakuin itu terserah gue gitu kan. Dan apa yang gue lakuin itu bukan berarti gue nggak sayang teman gue gitu. Jadi stop behave like childish or like teman yang nggak punya teman. Karena gue punya hidup gitu kan. Maksud gue, lu pun juga nggak akan nyaman kalau lu diperlakukan seperti itu gitu. Jadi untuk kedepannya yang misalnya pertemanan masih seperti itu, boleh dipikir-pikir lagi gitu ya. Maksudnya, you can have this dialogue with your friend, you can have this like deep conversation, bilang ke teman lu kalau misalnya lu nggak ngerasa nyaman dengan apa yang dia udah lakuin ke lu, atau apabila kalau misalnya ini yang kalian lakukan ke teman kalian. Try to respect your friend, try to let them do what they want, let them be happy gitu kan. Pada dasarnya kita ini manusia makhluk sosial gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kalau gue cuma ketemu lu terus, ya gue juga bosen. Sama dengan misalnya lu ketemu gue terus, ya lu juga pasti bosen gitu kan. So you need something fresh, you need something new, like literally different gitu. Nggak cuma itu aja. So ya, jangan memperlakukan teman kalian itu seperti barang atau hak milik kalian. Udah itu aja sih sebenarnya. And the last one, backstabber friends. Sebenarnya ini bisa jadi baik atau buruk, tergantung penilaian kalian sendiri. Tapi buat gue, ketika gue punya teman yang backstabber, alias suka ngatain gue di belakang, padahal di depan gue kayak, oh ya, gila lu, udah lama ya kita gak ketemu, makin hebat aja lu, gini-gini segala macem. Oh, so 1,000 of awesome words like come out from his mouth or her mouth, but what's really inside his or her mind is like something rotten. So ada baik ada buruknya. Baiknya adalah lu akan mengenal teman lu itu sebagai teman yang suka nusuk lu dari belakang. Itu yang pertama. Dan sebenarnya dari situ lu harus bisa lebih pintar. Lebih pintarnya itu adalah lu harus tahu apa yang perlu lu ceritakan dan apa yang tidak perlu lu ceritakan ke dia. Dan yang ketiga adalah ketika lu tahu dia pasti nge-step lu dari belakang gitu kan, dan maksudnya lu juga udah tahu apa yang dia omongin,
ke teman-teman lu di belakang lu, sebenarnya kalau gue secara pribadi, gue akan menjadikan itu sebagai suatu motivasi buat gue bisa lebih berkembang lagi. Gimana caranya adalah eh, apa yang dia omongin itu, gue akan cari cara sebisa mungkin untuk bisa ngebalikin itu gitu. Jadi kayak misalnya sebagai contoh, misalnya si Ferdinand tuh ya bohong terus masalah apalah gitu kan ceritanya. Kadang sebenarnya ini hal kecil gitu kan. Ya itu hal yang kecil, maksudnya terkadang dalam pertemanan yang nggak bisa dipungkiri pasti suatu saat lu akan bohong untuk sesuatu yang nggak bisa lu ceritakan gitu kan. Tetapi itu kalau misalnya lu berbuat jujur ke teman-teman lu yang lain, yang diceritain itu nggak akan mempan ke teman-teman lu yang lain. Kenapa? Karena teman-teman lu punya pandangan yang berbeda dengan dia gitu. Kalau misalnya pada kenyataannya adalah teman lu terhasut sama omongan dia, berarti ya memang pada saat itu berarti lu harus menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu aja sih. Atau mungkin ya bisa sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah lu sosok yang masih kurang baik dan lu harus bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu adalah ya teman-teman lu yang dengerin dia itu adalah teman-teman lu yang nggak tahu apa-apa tentang lu gitu kan. So jadilah orang yang bodoh amat. Bodoh amat itu dalam tanda kutip adalah ketika ada temen lu yang seperti itu, lu nggak perlu baper gitu, lu nggak perlu kayak oh rese nih ya nih orang ngatain gue segala macem, tinggal gue labrak aja atau gimana. Nah not like that. Maksudnya kayak lu kesampingkan apa yang dia omongin. It doesn't really matter what he or she told your friends about you. Yang penting adalah lu tetap membangun diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya dia menganggap lu tukang bohong, lu coba lu menjadi orang yang lebih jujur. Kalau misalnya banyak lah ya, ada orang yang bilang lu tuh orangnya ember apa segala macem, lu harus berusaha menjadi orang yang bisa menjaga rahasia. Atau misalnya ada orang yang bilang lu bodoh atau segala macem, that's ya belajar gitu kan. Maksudnya kayak ya lu tunjukin ke mereka gitu. Ada banyak hal dan gue yakin lu orangnya juga pasti udah tahu jawabannya. Kita nggak perlu terlalu mikirin apa yang orang omongin, karena kita jadi apa, kita jadi seperti apa, dan kita akan bertindak seperti apa, itu adalah murni keputusan kita pribadi. Jadi lu nggak akan, jadi kalau misalnya ketika ada orang ngomongin lu yang jelek, tapi misalnya lu kesampingan omongan itu, ya ketika lu berbuat sesuatu, lu akan tetap bagus gitu loh. Jadi kayak ketika lu makan, anggap gini deh, gua kasih logiknya aja ya. Ada susu, ada tai. Kalau misalnya lu minum susu itu nggak akan jadi rasa tai.
Begitu pula dengan diri lu. Kalau misalnya ada omongan yang gak enak, tapi lu pure melakukan apa yang baik, apa yang lu lakukan itu tidak akan menjadi tidak baik gitu loh. Tapi beda cerita kalau misalnya ketika ada tai terus ada susu. Nah, tainya ini lu campurin ke susu lu, maka susu lu akan jadi rasa tai. Ini sama prinsipnya dengan kalau misalnya ada omongan orang, lu masukin ke dalam diri lu dan lu terus terlarut-larut dalam omongan orang itu, ya apa yang lu buat itu akan jadi seperti apa yang omongan orang itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada omongan orang yang gak enak, yang lu ngerasa kayaknya kok begini banget sih, ya cara tunjukin sama cara untuk ngelawan itu adalah lu tunjukin kalau lu bukan orang yang seperti itu. That's it. That's as simple as that gitu loh. Maksudnya kayak selama ini banyak teman yang kayak ketemu teman kayak gini kayak nangis, kayak ngeluh, kayak marah-marah. What for? Come on. Jangan jadi kayak anak kecil yang ketika nggak diajak temannya nangis gitu loh. Nggak diajak temannya main nangis. Ada yang perlu diingat adalah semakin lu bertambah dewasa, teman lu akan semakin dikit. Seiring dengan bertambah dewasanya lu, teman lu itu akan menjadi lebih sedikit. So mulai sekarang, lu harus bisa membedakan which one is gold, which one is shit. Don't mix them up together, cause maybe the one that you take is only shit. Yang perlu gue simpulkan di sini adalah terus terang aja, teman yang sampah itu akan lebih seru daripada teman yang bisa membangun lo gitu loh. Kenapa? Karena terus terang aja, hal-hal yang membuat lu jadi sampah itu maksudnya adalah hal-hal yang mengasihkan gitu loh. So sometimes when ketika lu punya teman yang ngajak lu belajar misalnya ya, kalau misalnya dalam sebuah pendidikan, ngajak lu belajar, ngajak lu kerja kelompok apa segala macam, sometimes you will feel they are boring, but the real deal is mereka itu ngajak lu untuk maju bersama gitu loh. Jadi kayak ketika lu diajak sama teman untuk belajar, tapi ada satu teman yang ngajak lu pergi untuk nonton bioskop atau untuk makan, untuk having fun, kongko-kongko, nongkrong apa segala macam, gue nggak munafik dan gue akan bilang maybe gue akan pergi dengan teman gue yang ngajak gue enak, bukan ngajak gue belajar. Karena secara pribadi memang gue juga nggak suka belajar. Cuma yang perlu diingat adalah teman yang biasanya ngajak nggak enak, dalam artian adalah membangun atau menambah nilai dalam diri lu, biasanya nggak akan lu lihat gitu loh. So that's why ketika ada tai dan ada emas, dan ketika lu mencampurkan itu semua dan lu tidak bisa membedakan yang mana yang tai, yang mana yang emas, hati-hati aja, lu akan ngambil ya temen yang tai gitu loh. So that will ruin your future. Lu akan susah di masa depan, lu akan berjuang setengah mati di masa depan gitu.
Gue nggak bilang ketika lu ngambil teman yang gold ini lu tidak akan berjuang, lu tidak akan susah, lu tidak akan tidak akan menderita gitu. Life will always be like that gitu, maksudnya lu akan tetap berjuang, lu akan tetap menderita, lu akan tetap susah, lu akan tetap sedih, lu akan tetap belajar. Tapi ketika lu bersama teman lu yang gold ini, lu tidak akan sesusah dengan teman lu yang sampah ini gitu loh. Jadi dari sekarang lu boleh pertimbangin apa yang gue omongin. If you don't like this video, you can skip it. If you think this video is wasting your time, just skip it. Tapi ini adalah, bisa dibilang ini adalah cerminan hidup gue. Maksudnya kayak apa yang gue alamin dari masa kecil gue sampai sekarang. Dan kalau lu gak mulai dari sekarang, you will end up like me, or you will end up lebih buruk dari gue. Dan lu akan lebih susah gitu aja. So that's basically your choice. I mean like that's entirely your choice. Gua gak maksa kalian, but this is for the better you, or the better friends that you have or has right now. So that's all for today. Mudah-mudahan dengan ini pertemanan kalian bisa berubah, pertemanan kalian bisa lebih baik, dan hopefully the result will let you to be a better person, or will let your friends to be a better person. Gitu aja sih, sekian dari gua. Thank you. Thanks for watching my channel. Have a nice day.